adalah pemilik rumah satu-satunya di sini ya Bu. Nah, ini Bu Suryana, kemudian itu puncak, dan di sana itu adalah puncak Widosarinya. Jadi rumah ini tuh benar-benar sendiri dan menjadi ujung dari jalan ini. Jalanan ini tuh masih rusak, tapi alhamdulillah sekarang ketika kita kunjungan yang kesekian kali di sini sudah jadi nih Sobat Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia. Satu desa sejuta cerita. Bagaimana kabar hari ini? Kami berdoa semoga seluruh Sobat Desa dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, dan tentunya selalu diberikan rezeki yang melimpah serta barokah. Amin amin ya robbal alamin. Petualangan untuk mengenal lebih dalam pedesaan yang ada di Pegunungan Menoreh berlanjut ke sebuah rumah yang menjadi satu-satunya tempat tinggal di dekat Puncak Widosari. Rumah ini berdampingan langsung dengan Puncak Widosari yang sangat indah. Mereka adalah keluarga dari Ibu Suryana yang sudah lama menjaga Puncak Gunung Widosari. Bagaimana keseruan petualangan pedesaan kali ini? Ikuti terus video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta notifikasi lonceng di bawah ini ya. Alhamdulillah Sobat Desa, akhirnya kemarin kan episode sebelumnya itu kan baterainya habis ya. Nah ini kita sudah dicas dulu, kita pulang ke Jogja dulu, dan sekarang kita sudah sampai lagi di Desa Gerbosari, kecamatannya Samigaloh, masih berada di kawasan Pegunungan Menoreh. Karena ternyata setelah kita baca-baca itu dari berbagai sumber, banyak sekali lokasi-lokasi yang sangat bersejarah di kawasan Pegunungan Menoreh ini. Nah, kita lagi mampir di sebuah tempat, namanya itu Krisan. Desanya tadi apa ya? Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaloh. Oke Zahwa, sembari kita makan ya, aku akan menerbangkan drone. Nah, kita akan melihat gugusan Pegunungan Menoreh Zahwa. Ya, sembari nunggu pesanannya datang ya. Nah, Sobat Desa, kita geser ke sini dulu. Ini dia pemandangannya ya. Di bawah sana itu langsung jurang turun ke bawah sana. Kemudian di sana itu ada rumah-rumah yang kecil-kecil Sobat Desa, di antara rimbunnya pepohonan yang ada di kawasan Pegunungan Menoreh ini. Nah, kita masih akan menjelajahi pedesaan di kawasan ini karena memang banyak sekali tempat-tempat dan desa yang sangat bersejarah, baik dari sisi sejarah maupun dari sisi perkembangan kerajaan Mataram Hindu, kemudian ketika zaman purba, ketika terbentuknya kawasan ini. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus. Sobat Desa, dalam petualangan sebelumnya kita sempat mengalami kendala, yaitu kehabisan baterai kamera. Kami dan tim memutuskan untuk turun terlebih dahulu. Kemudian di hari berikutnya kita melanjutkan perjalanan ke arah Pegunungan Menoreh dari Pasar Dekso di Kecamatan Banjar Arum, Kabupaten Kulon Progo. Jarak dari Pasar Dekso menuju Puncak Widosari di Desa Ngargosari, Kecamatan Samigaloh adalah sekitar 15 km dengan durasi tempuh kurang lebih 30 menit. Saat memasuki kawasan Desa Gerbosari, kita akan sejenak beristirahat di sebuah tempat rest area milik BUMDes Gerbosari bernama Agrowisata Krisan yang menawarkan pemandangan jajanan Pegunungan Menoreh. Berhubung perut sudah lapar, sekalian saja kita akan makan siang di tempat yang indah ini. Nah Sobat Desa, sekarang kita akan makan siang dulu ya. Masih di sekitar Desa Gerbosari dengan pemandangan puncak-puncak bukit dari Pegunungan Menoreh. Nah
beberapa waktu yang lalu itu ada sebuah desa yang minta, Mas, mbok sesekali itu ketika makan kuliner khas di sebuah kawasan itu diperlihatkan. Oke, kita perlihatkan mulai sekarang. Nah, ini yang pertama adalah geblek ya. Geblek ini berasal dari ketela, sobat desa, khas dari Kulon Progo. Ini geblek ini sangat teksturnya itu agak liat ya, atau alot, tapi ini enak banget ya, apalagi dicocol sama ini, sama sambelnya. Mantap. Tak cobain dulu ya. Enak sobat desa. Nah, karena Jawa ini masih suka jajan kayak gini ya, kita belikan ini, terus kita makan mie. Nah, ini Jawa biasanya seperti ini nih kalau makan ya. BTW ngomong-ngomong sobat desa, penasaran nggak dengan kisah kami berdua nih bisa ketemu sampai akhirnya kami menikah di usia Jawa yang 19 tahun waktu itu. Kemudian akhirnya kita bisa jalan-jalan di Cerita Desa Indonesia. Nah, kalau penasaran mungkin bolehlah sesekali Jawa kita Q&A. Nah, apa aja sih yang sering ditanyakan sobat desa tentang kita berdua, nanti kita ceritain. Oke, kalau begitu tak mangan sih ya sobat desa. Sobat desa, sekarang kita sudah sampai di Kecamatan Samigalo, atau kalau di Jogja disebut dengan nama Kapanewon Samigalo. Kapanewon ini atau kecamatan ini itu berada di wilayah Pegunungan Menoreh. Tuh di depan kita itu bisa dilihat ya, itu adalah salah satu bukit dari Pegunungan Menoreh. Ini termasuk kawasan pusat pemerintahan dan ekonomi di kecamatan ini ya. Jadi cukup ramai di sini. Nah, selanjutnya kita akan kembali menuju ke sebuah tempat yang mana di tempat itu banyak sekali sobat desa yang penasaran. Ada nggak sih warga yang tinggal di tempat itu? Karena di episode sebelumnya itu kan kita baru review sebentar ya, atau review sedikit. Nah, kali ini kita akan berkunjung ke sana untuk bertemu dengan warga desa yang sendirian tinggal di kawasan itu. Karena rumahnya itu benar-benar mepet dan mojok jauh dari tetangga kanan kiri. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus Cerita Desa Indonesia, karena pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dengan seorang warga dari sebuah desa di dekat Puncak Widosari. Maka ikuti terus Cerita Desa Indonesia. Oke, kita lanjut. Sobat desa, puncak Gunung Widosari sudah terlihat dari kejauhan. Area tersebut masuk ke dalam wilayah Desa Ngargosari, Kapanewon Samigalo, Kabupaten Kulon Progo. Akses jalan menuju tempat tersebut cukup terjal dan berkelok-kelok. Kita harus waspada dan berhati-hati dalam mengendalikan kendaraan saat melintasi kawasan ini. Perlu sobat desa ketahui bahwa area ini juga menjadi jalan utama menuju ke sebuah tempat fenomenal bernama Tumpeng Menoreh. Sobat desa, nih sekarang kita OTW atau proses perjalanan menuju ke Puncak Widosari. Nah, kalau di beberapa episode yang lalu kan kita belum review jalannya ya. Ini salah satu jalan yang sudah dekat dengan kawasan Widosari. Ini kondisinya sudah dicor, tapi tetap naik turun sobat desa. Sementara Puncak Widosarinya itu ada di sebelah sana tuh, yang batu gede itu tuh. Coba kita zoom dari sini ya. Nah, itu Puncak Widosarinya, dan nanti kita akan bertemu dengan warga yang tinggal di dekat situ ya. Karena hanya ada satu rumah di sana tuh.
Kemudian akses untuk menuju ke sana itu kita masih harus melewati jalan-jalan tuh di sebelah sana tuh. Tuh, ketutupan sama hutan-hutan itu. Wih, sobat desa, di bawah sana ada rumah tuh. Wih, sepertinya boleh nih kalau kita nanti coba turun ke bawah sana ya, sepulang dari Widosari. Nah, kemudian kalau kita menengok ke arah kiri, ke sana itu sebenarnya kalau kita lurus ke sana, melewati hutan-hutan, itu sampai ke puncak Suroloyo lagi. Tapi sementara kita sudah sampai titik ini, nah nanti kita akan jalan lagi ke selatan menuju ke arah Purworejo, sobat desa. Ini Jawa lagi nyiapin drone untuk mengabadikan gambar di kawasan ini. Udah siap? Ya, deket banget. Oke. Sembari menikmati pemandangan yang ada, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan gambar lonceng di bawah ini agar sobat desa tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari Cerita Desa Indonesia. Alhamdulillah sobat desa, sudah ada perubahan yang sangat nyata ya. Ini jalanannya udah di beton nih sobat desa. Kalau sobat desa nyimak video sebelum-sebelumnya waktu pertama kali kita datang ke sini, ini jalanan ini tuh masih rusak. Tapi alhamdulillah sekarang ketika kita kunjungan yang kesekian kali di sini sudah jadi nih sobat desa. Jadi kalau sobat desa mau mampir dan main-main ke puncak Widosari yang ada di belakang sana itu sudah bisa diakses dengan mudah. Nah sobat desa, seperti di video pembuka yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan bertemu nih dengan pemilik rumah ini ya, yang mana rumah ini tuh menyendiri ya, karena di kanan ini adalah bukit dan langsung jurang, sebelah kiri ini juga langsung jurang, dan di sana itu adalah puncak Widosarinya. Jadi rumah ini tuh benar-benar sendiri dan menjadi ujung dari jalan ini tuh. Ini jalan ke sana kan. Nah, ini ujung dari jalan ini adalah rumah, yaitu rumah ibu ini, ibu atau bapak ya. Nanti kita coba tanya-tanya. Tapi sebelum kita ke sana, di sini ada nih papan-papan petunjuk seperti ini nih dari pemerintah nih sobat desa nih. Tuh, Desa Wisata Ngargosari, Kecamatan Samigalo. Tuh, ini juga ada lambangnya Kementerian Pariwisata, terus Badan Otorita Borobudur. Jadi kawasan ini tuh masih masuk ke kawasan prioritas ya, yang akan dijadikan satu dengan Candi Borobudur. Nah sobat desa, kita coba berkunjung dan bersilaturahmi ya dengan warga ini, karena ini benar-benar rumah yang paling ujung dan sekarang lagi tidak terlalu banyak orang. Nah kita langsung saja bertemu dengan beliau. Nah, ini dia. Kula nuwun, Bu. Nggih, Ibu sinten, Bu? Suryana. Ibu Suryana ini adalah pemilik rumah satu-satunya di sini nggih, Bu nggih. Nah, ini Ibu Suryana, kemudian itu puncak Widosarinya ada di sana. Nah, ini adalah rumah beliau. Bu, ngapunten kula badhe tangklet, Bu. Nah, niki rumah satu-satunya teng kawasan Widosari nggih, Bu nggih. Paling ujung nggih. Bu, mboten takut napa tinggal teng mriki kan pojokan to niki? Mboten nggih. Nah, pun biasa, Bu. Nggih, nggih. Bu, nek teng mriki niku pengunjung atau wisatawan saged napa mawon, Bu?
sakit santai-santai. Santai-santai. Unjuk teh. Oh, ibu teh serai. Oh, teh tradisional nggih. Nah, ibunya jualan di sini nggih, Bu nggih. Nah, ini ibunya menyediakan kopi. Terus apa lagi, Bu? Teh, makanan. Oh, gorengan. Nah, bisa makan cemilan. Bisa makan cemilan. Nah, Bu, di sini kan tempatnya bagus banget nih, Bu. Tuh. Nah, kira-kira kalau nginep ke sini saged mboten, Bu? Camping napa teng homestay? Bisa deh mau camping, bisa. Tapi peralatan bawa sendiri. Oh, peralatan masih bawa sendiri nggih, Bu nggih. Tapi kalau tempat ada nggih. Nggih, Bu, selama tinggal di sini niku kan kanan kiri hutan nah, Bu. Kula wau lihat dari atas drone itu kanan situ jurang. Terus sini jurang. Nah, nek malam-malam po enggak menakutkan, Bu? Enggak nggih. Pohon biasa nggih. Pohon biasa. Kan sini udah ada lampu. Oh, sudah ada lampu nggih. Udah biasa naik turun ngerumput. Oh, cari rumput ke sana, Bu? Iya, makan kambing. Oh, makan kambing. Nggih. Bu, kalau selama tinggal di sini nate punya pengalaman mistis mboten, Bu? Misalnya enten hantu, ponopo ngenten. Mboten nggih. Ada sih. Ada. Napa, Bu? Kula penasaran, Bu. Misalnya napa? Apa ya? Dok gitu, bunyi-bunyi suara apa? Oh, bunyi-bunyi suara-suara. Biasa aja, enggak terus bikin takut gaduh ngoten nggih, Bu nggih. Oh, nah ini sobat desa, jadi ibu ini tuh adalah pemilik dari rumah yang ada di ujung sini nih. Ujung banget nih, Bu nggih. Karena nek mriko pun jurang nggih. Udah mentok. Pun mentok nggih. Nah, Bu, misalnya pengunjung ke sini kan ada yang bisa pakai motor dan mobil, Bu. Nah, biayanya berapa tuh, Bu? Parkir? Kalau parkir motor itu 3.000. Parkir motor 3.000. 5.000. Murah nih, Bu nggih. Murah meriah, tapi pemandangannya itu bagus banget nih. Sobat desa kalau ke sini dijamin nyaman, sejuk nggih, Bu nggih. Sejuk sekali, siap. Silir-silir ya, Bu. Sobat Desa, petualangan kita untuk menikmati keindahan alam pedesaan di sepanjang Pegunungan Menoreh ini belum selesai. Selanjutnya, kita akan mengenal lebih dalam keluarga Ibu Suryana yang sudah sekian tahun menjaga Puncak Widosari. Maka pastikan untuk mengikuti episode selanjutnya ya, agar Sobat Desa bisa mengetahui lebih banyak tentang keindahan alam pedesaan dan potret kondisi kehidupan warga desa. Saya Habib dan Zahwa dari Cerita Desa Indonesia mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.